Hai semuanya, perkenalkan nama saya Makfiro Ramadhani dengan NIM 21070354880 dari program studi Teknologi Pap dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan klor alkali. Ditonton terus ya. Sebelum kita masuk ke tahap pembuatan klor alkali, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa definisinya. Proses klor alkali merupakan proses elektrolisis yang berperan penting dalam industri manufaktur dan pemurnian zat kimia. Proses tersebut menghasilkan produk berupa gas klorin, hidrogen, dan soda kaustik sebagai hasil dari proses elektrolisis larutan garam atau NaCl. Dengan kata lain, proses klor alkali disebut juga dengan proses elektrolisis larutan natrium klorida. Gambar ini menunjukkan sebuah diagram dari proses klor alkali. Garam dan air diumpankan ke dalam brine treatment, di mana fungsinya untuk mengurangi impurities dalam garam. Sebelum dimasukkan ke dalam sel elektrolisis, air garam terlebih dahulu harus melalui proses pemurnian karena mengandung pengotor seperti senyawa-senyawa kalsium, besi, dan magnesium. Setelah dari brine treatment, selanjutnya akan ke electrolyzer. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat soda kaustik dan klor yang masih banyak dipergunakan di industri. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menghasilkan reaksi reduksi dan oksidasi. Elektrolisis bertujuan untuk menghasilkan klor pada anoda dan hidrogen bersama natrium hidroksida pada katoda. Jika klor dan natrium hidroksida yang diinginkan sebagai produk akhir, rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak tercampur. Komponen-komponen sel elektrolisis yaitu sumber listrik, katoda, anoda, dan elektrolit. Pada penguraian senyawa NaCl, Cl- yang terbentuk akan berubah menjadi klor radikal akibat adanya eksitasi elektron dan juga reaksi dengan OH radikal dari proses elektrolisis plasma. Dua klor radikal akan bereaksi satu sama lain dan membentuk suatu senyawa klor. Selain membentuk gas klor, terdapat produk samping seperti asam hipoklorit yang terbentuk. Ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation, ion positif, atau disebut juga membran penukar kation. Membran penukar kation tersebut memiliki peranan penting yaitu menjadi media yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion natrium dari ruang anoda ke katoda. Ada 3 jenis proses elektrolisis yang banyak dipergunakan dalam industri klor alkali. Yang pertama yaitu sel diafragma. Pada tahun 1890-an, suatu proses baru untuk produksi soda kaustik dan klorin dikembangkan dan penggunaannya berkembang dengan cepat, yaitu pembuatan natrium hidroksida dan klorin dari larutan garam secara elektrolisis. Soda kaustik dan klorin dapat bereaksi membentuk natrium hipoklorit dengan reaksi lebih lanjut untuk menghasilkan natrium klorat pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma. Sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui ion-ion, namun tetap dapat menahan pencampuran produk. Pada elektrolisis dengan menggunakan sel diafragma, arus DC dialirkan melalui sel agar elektrolisa larutan natrium klorida dan arahnya dari anoda ke katoda yang berlawanan arah dengan aliran elektron. Pada sel diafragma, hasil dari ruang katoda merupakan suatu campuran NaOH dan NaCl. Larutan dari ruang katoda dipekatkan dengan menguapkan air agar konsentrasi NaOH bertambah dan pemurnian NaOH dilakukan dengan pengkristalan NaCl. Hasil akhir dalam proses klor alkali tersebut adalah NaOH, NaCl,
Cl2, dan O2 disebabkan proses oksidasi. Hidrogen dapat bereaksi langsung dengan klorin menghasilkan hidrogen klorida gas dengan kemurnian tinggi. Kedua, ada proses elektrolisis dengan sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodanya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodanya adalah kolam alir raksasa atau merkuri. Katoda merkuri mempunyai over potensial yang lebih tinggi untuk mereduksi H2O menjadi OH- dan H2. Reduksi yang terjadi adalah Na+ menjadi Na yang larut dalam merkuri membentuk suatu amalgam berupa 0,5% Na. Ion Cl yang berasal dari larutan garam NaCl mengalami oksidasi di anoda menghasilkan gas Cl2. Kemudian NaHg masuk ke dalam deduder. Deduder adalah bejana berbentuk silindris diisi dengan bola-bola grafit diimpregnasi dengan logam transisi seperti Fe atau Ni. Di dalam deduder ditambahkan air. Kemudian natrium amalgam mengalami hidrolisis. Hg yang dihasilkan kemudian dikembalikan lagi ke dalam sel elektrolisis. Bila untuk proses tersebut digunakan air dalam jumlah yang tepat, maka hasilnya ialah NaOH dengan kandungan garam yang sangat rendah, sekitar 30 ppm. Yang ketiga, ada proses elektrolisis dengan sel membran. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga membran penukar kation. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan lebih pekat. Larutan garam natrium klorida jenuh yang mengandung ion-ion Na dan Cl dialirkan ke dalam ruang anoda, sedangkan pada ruang katoda diisi air murni. Suatu arus searah atau DC kemudian dialirkan melalui sel tersebut. Pada anoda, ion-ion klorin atau Cl- dalam larutan garam atau NaCl mengalami oksidasi menjadi gas klorin atau Cl2. Sedangkan pada katoda ion-ion hidrogen dalam air mengalami reduksi menjadi gas hidrogen. Selanjutnya, ion-ion natrium atau Na+ yang berpindah dari anoda ke katoda bereaksi dengan ion-ion hidroksida atau OH+, menghasilkan soda api atau NaOH dengan konsentrasi 32-35%. Untuk mencapai konsentrasi soda api 50%, larutan kaustik yang diproduksi harus dipekatkan dengan penguapan atau terkonsentrasi di vaporizer. Setelah dari elektrolizer, dilanjut ke chlorine handling. Tempat ini berfungsi untuk memisahkan klorin dengan liquid yang terjadi pemecahan. Saat memasuki tahap deklorinat tank, terjadi penambahan NaOH dan SO2, karena itu sulfat dijaga. pH juga tidak boleh besar dari 10 karena akan berimpact pada aktif silika elektrolizer. Klorin gas akan menuju klorin cooler dengan suhu 35-40 derajat Celcius. Klorin dicuci di klorin candle filter, terjadi penyemprotan dengan denim water, lalu kondensat ke pressure seal. Fungsinya yaitu untuk menstabilitasi. Kemudian, CH dari klorin candle filter akan menuju drain tower 1 dan 2 yang berfungsi merubah white chlorine menjadi dry chlorine karena H2SO4 bersifat hygroskopis. Hypoplant disebut sebagai environment plant di chemical plant karena fungsinya yang menyerap semua sniff gas atau klorin sisa dari chemical plant dan direaksikan dengan NaOH di Cl2 scrubber untuk membentuk sodium hipoklorit. Sniff gas langsung masuk ke Cl2 scrubber dari bagian bawah, sedangkan NaOH masuk ke wick hypo tank terlebih dahulu. Setelah itu dikontakkan dengan gas Cl dari atas scrubber. Keluaran scrubber tersebut masuk ke wick hypo tank, lalu disirkulasikan lagi ke scrubber sampai tercapai konsentrasi yang diinginkan dan disimpan dalam hypo storage. Audio Jungle.